Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan tentang haji. Setelah dengan puasa, manusia mendapatkan dirinya sebagai makhluk sejarah, ternyata masih ditentang juga oleh suatu kenyataan bahwa manusia itu adalah makhluk kosmos. Makhluk kosmos adalah makhluk yang senantiasa berputar-putar. Ketika kita sedang menelusuri sejarah kehidupan, sebenarnya kita hanya melakukan aktivitas, kegiatan yang berulang-ulang, berputar-putar kosmos. Aktivitas kehidupan fisik kita itu hanya senantiasa berputar-putar, antara tidur dan bangun, antara bekerja dan istirahat, antara pergi dan pulang, antara berak dan makan, dan seterusnya. Namun demikian, kita tidak pernah merasakan bosan melakukan aktivitas-aktivitas itu. Di dalam berkreativitas, terus berjenjang, kita itu menuju kepada yang akhir, makhluk sejarah. Tetapi di dalam kenyataan, proses kehidupan kita itu selalu mengalami pengulangan-pengulangan. Makhluk kosmos. Ada dua hal yang bertentangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu sintesis untuk menyatukan dua identitas kita sebagai makhluk sejarah dan makhluk kosmos ke dalam ibadah haji. Dalam ibadah haji itu ada tawaf. Ada tawaf adalah simbol untuk makhluk kosmos, makhluk yang berputar-putar. Sedangkan sa'i adalah simbol untuk makhluk sejarah, makhluk yang berjalan lurus. Pada tanggal 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara tawaf dan sa'i di dalam satu titik. Di satu titik kamu tidak akan menemukan sesuatu bila yang satu terus berjalan berulang-ulang dan yang lain terus berjalan lurus ke depan. Semua harus berkumpul, semua harus berhenti. Pada hari itu semua berhenti di satu titik untuk melakukan wukuf. Titik itu adalah sebuah tempat yang disebut namanya Arafah. Sebab semua harus berkondisi ma'rifat, mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di titik ma'rifat, maka laksanakanlah sekedar kewajibanmu. Setelah itu kamu diam. Berilah kesempatan Tuhan berbicara, kesempatan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dengarkan jawaban Allah Subhanahu wa taala, jawaban Tuhan terhadap segala permintaanmu. Dengarkanlah apa yang akan Allah Subhanahu wa taala pesankan kepadamu. Maka pada saat itulah bagi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang diperkenankan berjumpa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala akan menerima pesan Allah Subhanahu wa taala melalui ilham-ilhamnya ke dalam hati, ke dalam kolbu kita. Ubahlah hidupmu, gantilah cara hidupmu yang destruktif, yang merusak, menjadi konstruktif, yang sifatnya membangun. Tapi sebelum itu, lemparilah setan-setan yang akan menggodamu. Demikianlah, maka seorang muslim secara bertahap dan berkesinambungan pada puncak pendadarannya itu, ia akan menemukan dirinya sebagai manusia yang ma'rifat, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terbebas dari kendala diri, kendala alam, dan kendala kemanusiaan. Jadi kita telah menemukan diri kita sebagai golongan kaum abror, haji mabrur, insan kamil, yaitu orang-orang yang peduli kepada nasib orang lain,
membaur dalam semesta kemanusiaan, membaur dalam makna dan citra, bersedia berkorban sebagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebuah pengorbanan yang purna untuk semua, tak terpetik dalam hatinya untuk mengganggu pihak lain, apalagi mencelakakannya. Karena semua adalah saudaranya. Karena kita menyadari semua itu adalah saudara kita, maka kenikmatan yang diperoleh tidak sekedar untuk kehidupan sekarang, melainkan sampai kelak saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa Allah sendiri yang akan membalasnya sehingga kita itu menjadi ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail ayat 19 sampai 21. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha awajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Dan tidaklah bagi seorang yang memiliki kenikmatan akan dibalas oleh Allah kecuali bila kenikmatan itu diusahakan untuk berjumpa dengan wajah Allah, dan sungguh kelak mereka benar-benar akan mendapatkan balasan kenikmatan. Demikian uraian singkat kali ini. Mudah-mudahan uraian hikmah ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.